Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekotalk bersama saya Eko Setiono. Kali ini episode Sabah Desa. Hari ini kami berada di salah satu desa yang sangat luar biasa, yaitu Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Desa ini merupakan salah satu desa percontohan tingkat nasional yang saat itu diresmikan oleh Kementerian Desa, oleh menterinya adalah Pak Marwan Japar waktu itu. Oke. Desa Cibodas merupakan salah satu desa yang menjadi unggulan baik di kabupaten, di provinsi maupun di nasional. Mereka datang ke sini ada apa? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa Cibodas untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita semua. Mengapa Desa Cibodas ini menjadi desa percontohan nasional? Untuk itu kita akan berbincang langsung dengan Kepala Desa Cibodas, Bapak Didin Sukaya. Selamat datang di Ekotalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Desa Cibodas, Pak, ini desa percontohan tingkat nasional. Apa sih, Pak, yang menjadi sebagai desa percontohan tingkat nasional ini? Apa yang ada di desa ini, Pak? Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Sukaya MLP selaku Kepala Desa Cibodas. Saya akan menerangkan tentang Cibodas kan, bahwa Cibodas ini dengan letak geografis, Cibodas ini dengan luas wilayah 1273,44 hektar kan, dengan ketinggian 1260 dari permukaan laut, sehingga Cibodas itu sangat benar-benar dingin lah. Kemudian curah hujan desa kami adalah 170,5 mm per tahun dengan suhu rata-rata 19 sampai dengan 22 derajat Celcius kan. Cibodas dibagi dengan 4 dusun, 17 RW dan 66 RT kan. Kemudian jumlah penduduk pada saat ini kurang lebih 12.000 jiwa yang berada di desa Cibodas dengan jumlah kepala keluarga 4.015 kepala keluarga. Mayoritas pencarian masyarakat Cibodas kan adalah para petani dan para peternak yang mayoritas. Sesuai dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, jenjang pendidikan masyarakat Cibodas itu dari PAUD TK sampai dengan S2 dengan sarana pendidikan. Cibodas memiliki 5 sekolah dasar, 1 SMP negeri, dan memiliki sekolah kejuruan yaitu SMK Putra Nasional Cibodas, dan memiliki sekolah bertaraf internasional yaitu Yayasan Nurul Fikri Boarding School Lembang. Dan Cibodas 1 memiliki 3 P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi di Cibodas itu memiliki tempat untuk pelatihan para petani. Jadi alhamdulillah di Cibodas itu banyak yang magang, ingin bertani, dari pengolahan hasil dengan pasca panen itu ada di desa Cibodas kan, seperti itu. Kemudian di kesehatan kami juga memiliki 17 posyandu yang tersebar di 17 RW, 1 puskesmas Cibodas, dan kami kelebihannya memiliki tempat rawat inap di desa Cibodas alhamdulillah, dan memiliki sarana kesehatan alhamdulillah kan, dapat bantuan CSR yaitu 3 ambulan desa kan, itu di Cibodas itu kami juga bersyukur yaitu ini ambulan desa untuk melayani warga masyarakat dengan pelayanan free, itu tidak ada dikenakan biaya kecuali misalnya mengisi bensin saja di Cibodas seperti itu. Kemudian daya beli masyarakat kan, masyarakat kami itu adalah para petani sayur, di mana sistem pertanian masyarakat Cibodas itu 3 cara pertanian. Di antaranya ada pertanian konvensional, ada pertanian modern, dan ada pertanian smart farming. Alhamdulillah Cibodas tuh seperti itu. Kemudian Cibodas tuh kalau dulu tuh benar-benar desa tertinggal. Ya, dengan adanya sekarang dengan adanya teknologi ya, kita mengimbangi dengan lahirnya media sosial dan sebagainya kan gitu. Jadi pertanian kami yang dulu nanam jagung, nanam kentang, kol kan, itu kalau sekarang yang mayoritas adalah bagaimana produk dari luar dikembangkan di Cibodas sehingga begitu menjanjikan lah untuk warga masyarakat Cibodas. Misalnya ada Horenso itu bayam Jepang, di mana ditanam di dalam greenhouse, itu usianya sangat pendek sekali kan, dari tanam sampai panen hanya 1 bulan saja kan, hanya 1 bulan dari tanam
sampai sampai panen gitu kan. Sehingga kami juga termotivasi lah. Dan bukan satu item, ada 30 item produk dari luar dikembangkan di Cibodas, ternyata luar biasa bagus lah. Meskipun kadang-kadang ya yang namanya harga tuh ya yang namanya harga kadang-kadang panen bulan ini mahal, bulan panen sekarang murah, itu hal yang biasa yang namanya petani kan. Seperti itulah untuk warga masyarakat Desa Cibur di bidang pertanian. Ya itu untuk pertanian greenhouse. Nah kemudian kemarin di tahun 2020 Cibur itu diresmikan oleh Menteri Pertanian waktu itu dengan adanya smart farming kan. Jadi alhamdulillah kami juga di Cibodas memiliki beberapa kelompok smart farming di mana pertanian itu kan biasanya kalau nyiram itu bawa ember, bawa ember. Ini hanya buka aplikasi handphone gitu kan. Kalau mau nyiram cukup dipijit, oke, udah selesai 1000 meter itu hanya oke saja kan gitu. Alhamdulillah di Cibodas itu udah seperti itu kan. Udah menggunakan teknologi di sistem pertanian berarti. Iya, ya sebagian itu yang dikatakan tadi di smart farming itu udah teknologi lah di Cibodas. Nah, untuk dari petani konvensional sendiri seperti apa nih Pak untuk peran pemerintah untuk mereka? Ya, alhamdulillah kami juga di sini di Cibodas itu ada beberapa kelompok tani dan para petani dan dapoktan, dan peran pemerintah terhadap para petani melalui kelompok kan kami juga memberikan bantuan berupa peningkatan kapasitas para petani, kemudian kepada kelompoknya kami memberikan misalnya untuk kalau sekarang kan pertanian sekarang bukan manual lagi, mencatat tuh harus pakai laptop gitu kan. Kami diberikan bantuan laptop. Untuk peralatannya dikasih. Iya, kami diberikan sarana lah. Misalnya ada yang dikasih toren untuk penyiraman ke kebun. Nah ini yang menarik ini Pak. Ini kan di ketinggian yang lumayan sangat tinggi nih. Ini para petani untuk mendapatkan airnya sendiri, air untuk untuk menyiram areal pertaniannya seperti apa nih Pak? Ya, itu kan Cibodas tuh betul-betul sangat sulit air kan. Dari dulu sampai dengan sekarang. Kami ada tokoh Cibodas yang merintis waktu itu, Bapak Otoy Patrianegara almarhum. Dia memikirkan Cibodas seperti apa. Kalau dulu kan kalau ngambil air saja tuh kan harus pergi ke sawah tuh yang jarak jauhnya tuh kurang lebih 5-6 kilo kan. Nah dengan adanya perintisan daripada pendiri waktu itu yang dipelopori oleh Bapak Haji Otoy Patrianegara almarhum, dia merintis untuk mengambil air dari mata air dengan gravitasi ke sini. Itu jauhnya itu dari mata air 9 kilo kan sampai ke Cibodas ya. Dari sumber ya? Dari sumber mata air. Ini betul-betul air itu sangat-sangat bagus lah, karena itu kan setelah diuji bahwa air tersebut tidak misalnya tidak direbus juga, itu diminum mentah-mentah itu bagus itu tidak akan menimbulkan efek penyakit. Nah, seperti itulah kan. Kemudian 9 kilo dari situ disalurkan ke Cibodas dengan memiliki bak 21 bak penampung untuk disalurkan kepada warga masyarakat, baik ke rumah dan sebagian ke kebun dan sebagian ke peternakan kan. Jadi itu. Kebun dan peternakan juga dari air bersih tersebut masuk ke digunakannya. Iya, itu seperti itu. Cuman sistem pemakaiannya kita diatur lah kan. Jadi jangan sampai mengganggu kebutuhan warga masyarakat untuk ya cuci dan mandi itu kan, seperti itu. Tadi kan sama Bapak dikatakan dulu Desa Cibodas desa yang tertinggal. Iya. Sekarang kan udah maju nih ya semenjak kepemimpinan Bapak. Ini perjuangannya seperti apa nih Pak? Iya. Dan kami juga melanjutkan kan para kepala desa yang ke belakang itu sangat bagus sekali, luar biasa. Nah, kami dilanjutkan. Itu kan kepala desa ketika jadi kades itu kan wajib membuat LPJMDes kan seperti itu. Nah, jadi kami yang belum terakomodir oleh Pak Kades yang berikut, yang terdahulu, ya kami dengan mengikuti teknologi sekarang tuh ya kami berinovasi lah dengan potensi yang ada di Desa Cibodas. Seperti itulah kan. Misalnya bagaimana sih petani sistem sekarang jangan sampai terjadi
over produk sehingga tidak laku untuk dijual. Nah, yang tadi inovasinya kami bagaimana sih dengan kerjasama dengan pasar, karena Cibodas tuh hasil produksinya sebagian Terbesar di Lembang. ya terbesar di Lembang lah. Jadi hasil produksi dikirim sebagian ke supermarket yang ada di Kota Bandung, Jakarta, dan ada 2 komoditi ekspor kan Cibodas tuh. Apa tuh, Pak? Itu baby buncis dan cabai paprika tuh itu ke Singapura. Ke Singapura. Iya, Berarti dari Cibodas ke Singapura. Iya, dan antar pulau juga ada, misalnya cherry masuk ke Bali gitu kan. Ya, itu seperti itu lah. Kemudian kan yang bagus tuh masuk ke pasar modern, kemudian yang grade B-nya masuk ke pasar induk, C-nya masuk ke pasar tradisional kan. Jadi semua warga kami itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kadang-kadang ya open produk lah, karena kalau warga masyarakat satu orang nanam tomat semua itu kan. Kalau sekarang alhamdulillah Diatur, Pak. sudah diatur sesuai dengan kebutuhan pasar gitu kan. Seperti itulah yang itu harga bisa stabil seperti itu. Harga bisa stabil meskipun pada saat ini harga sayur tuh lagi agak murah lah. Tapi yang masuk ke rumah kemasan itu ya masih stabil kan, karena itu kan kadang-kadang ada kontrak dengan rumah kemasan yang ada di Desa Cibodas. Rumah kemasan tersebut bukan milik perusahaan kan, di sini milik kelompok tani yang ada di Desa Cibodas. Warga berarti. Milik warga masyarakat, supaya para putaran uang tuh ya penjual Cibodas, pembeli juga orang Cibodas gitu lah kan, seperti itu. Apa untuk menunjang keberhasilan pertanian di Desa Cibodas ini, untuk infrastrukturnya seperti apa Pak? Ini kan jalan daerah pegunungan ya, supaya aksesnya dari petani membawa hasil pertaniannya ke kota atau misalkan ya ke jalan utama, itu seperti apa Pak ini dari pemerintah? Iya, alhamdulillah, makanya kami tuh sampai dengan saat ini yang menjadikan prioritas pembangunan desa Cibodas terutama adalah ke infrastruktur kan. Contoh misalnya program ketahanan pangan, kan. Karena kan ketahanan pangan bukan harus ke pertaniannya, tapi bagaimana sarana untuk yang tadi katakan. Misalnya dia mengambil warga masyarakat mengangkut hasil taninya, itu kan jalannya harus bagus. Jadi kami lebih ke infrastrukturnya kan, pembangunan. Karena kan untuk ekonomi bukan berarti hanya modal bukan seperti itu. Bagaimana sih untuk mempercepat, misalnya mengangkut hasil tani warga masyarakat lebih cepat sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat kan, seperti itu. Udah berapa kalau dihitung luas yang panjang jalan untuk akses tersebut, berapa panjang Pak? Ya kalau dihitung panjang ya udah cukup, karena Cibodas tuh jalan banyak sekali kan berjalannya. Akhirnya jadi kan yang namanya anggaran dana desa itu kan bukan hanya untuk infrastruktur kan. Selain ada anggaran yang disebut irmak dan non irmak gitu kan. Disebut irmak itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah kan. Itu wajib dilaksanakan. Contoh misalnya ada BLT, itu wajib dilaksanakan. Ketahanan pangan wajib dilaksanakan. Kemudian penanganan stunting itu wajib dilaksanakan. Alhamdulillah di Cibodas itu sudah mengikuti kepada regulasi yang dituangkan dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan desa kan. Seperti itu. Kembali ke pertanian Pak, bagaimana pemerintahan desa yang mendorong para petani untuk terus mengembangkan pertaniannya, sementara ini kan udah era udah globalisasi, bahkan katanya ini anak-anak untuk pemuda khususnya itu kan banyak yang kerja ke kota. Nah ini untuk di Desa Cibodas sendiri bagaimana untuk regenerasinya, dorongan dari pemerintah? Iya, tetap kami pemerintah desa itu memberikan edukasi kepada warga masyarakat, jangan sampai pemuda tuh gengsi dengan tani. Makanya di Cibodas itu ada yang namanya Desa Tani kan di Cibodas tuh. Alhamdulillah Kang Ade selaku ketua kelompoknya sekarang mengembangkan di PTPN perkebunan ya di sana kurang lebih 10 hektar. Itu semua generasi milenial, pemuda tani lah yang ada di Desa Cibodas. Dan di Cibodas juga kebanyakan
sebagai pelaku, baik misalnya sebagai reper sayur tuh bukan orang tua Kang di sini. Justru di sini bagaimana sih generasi muda bisa, ya jangan sampai menjadi penonton di desanya sendiri itu seperti apa gitu kan. Kami memberikan edukasi lah kepada warga masyarakat gitu kan. Kalau misalnya tidak dilanjutkan sekolah ke perguruan tinggi misalnya, ya udah sok kita inovasi apa sih yang bisa diberdayakan oleh pemerintah desa kan, seperti itu. Berarti bukan hanya untuk pengolahan lahan pertanian ya Pak, di sini ada semacam untuk penjualan produknya gitu, seperti itu untuk ya kelompok taninya, bukan hanya untuk sehari-hari mereka di kebun gitu seperti Iya, justru kan itulah karena bulan Cibodas itu memiliki 8 rumah kemasan kan. Satu rumah kemasan tuh yang ada paling besar tuh Kang Tatan di Cibenying RW 13 tuh memiliki rumah kemasan yang cukup besar. Itu bisa mengerjakan pekerja bisa 100 orang di tempat pengepakan Yanpus namanya Kang Tatan. satu rumah kemasan 100 orang pekerja. Ya, Itu semua warga desa Pak. Warga desa Cibodas kan. Jadi kan udah komitmen bahwa yang kerja bukan berarti orang tua, tapi generasi. Itu bukan hanya laki-laki. Kami kolaborasi dengan melibatkan gender kan. Itu kan harus seimbang. Bagaimana sih gender tuh diperdayakan untuk sama-sama lah. Nanti kan membantu suami itu kan dalam hal usaha. Jadi kami betul-betul dan ada disebut ini saung organik itu rumah kemasan. Itu yang kerja mayoritas perempuan semua. Jadi benar-benar di gender itu diperdayakan oleh kami kan seperti itu. Dan kelompok juga sama. Di sini ada kelompok Binama, itu kelompok wanita tani semua. Kemudian karya ibu di RW 07 juga sama, itu perempuan. Ketuanya perempuan, anggotanya perempuan. Dan alhamdulillah kami sudah integritas di situ. Di RW 07 itu dari pertanian, peternakan, ada ternak cacing kan, di situ sudah integritas lah. Ada sampah menjadi maggot, ada ternak ayam, itu sudah lengkap kan di RW 07 itu. Itu kelompok karya ibu di situ. Alhamdulillah. Udah satu dipusatkan berarti ya, ternak sapi. Iya, ada pembuatan biogas kan gitu. Jadi alhamdulillahnya tadi katakan oleh Pak Eko bahwa kenapa sih Cibodas banyak kunjungan gitu, ada apa gitu kan. Justru yang tadi, kami di Cibodas itu tidak berarti warga masyarakat tuh kaya semua, tidak kan. Termasuk saya tidak punya apa-apa kan. Tapi di Cibodas itu alhamdulillah sudah tidak ada yang miskin ekstrim gitu kan. Kan. Pengangguran gimana? Pengangguran alhamdulillah bisa dinetralisir dengan adanya rumah kemasan, kemudian kami memberikan edukasi. Alhamdulillah di Cibodas lah yang disebut misalnya jadi TKI luar negeri itu ya menurut kami itu sangat minim lah, atau bisa dikatakan tidak ada kan, seperti itu. Jadi perputaran uang itu benar-benar di wilayah aja ya? Di desa Cibodas. Karena kan selain ada rumah kemasan, banar besar lah. Ya banar-banar kecil yang masuk ke pasar induk, ke pasar tradisional itu banyak di tiap RW itu banyak. Kalau ada waktu keliling lah, bagaimana warga masyarakat tuh misalnya pada jam segini beraktivitas, misalnya mencari sayuran, itu kan jarang orang tua itu generasi kadang-kadang generasi muda lah kan. Kebanggaan kami itu seperti itu, bukan berarti saya merasa sukses misalnya tidak ada apa-apanya kan kalau tidak ada warga masyarakat itu kan. Apalah saya sebagai kadis itu merasa bangga, tidak kan. Jadi kami juga karena di sini dengan adanya anggaran dana desa, alhamdulillah dana desa misalnya turun ke desa untuk kepentingan warga masyarakat melalui musdes itu kan. Meskipun kadang-kadang musdes itu ya para ketua RW ingin dibangun yang itu, ini ternyata kan anggaran sudah terbatas kan seperti itu. Akhirnya ya saya sebagai kepala desa, sebagai kuasa anggaran, bukan penguasa kan ya, hanya kuasa anggaran ketika musyawarah desa menentukan misalnya anggaran ini yang prioritas apa gitu kan, hanya menunjukkan ini setelah musdes itu sudah menjadi PPKD kan, yang melaksanakan pembangunan TPKD, bukan kepala desa. Kepala desa
mempertanggungjawabkan dan mengawasi bersama-sama dengan BPD, kan seperti itulah tupoksi kami di desa. Pak, dengan banyaknya perusahaan tadi, meskipun pengusahanya pengusaha lokal, itu ada dampak ke PMDS-nya nggak, misalkan untuk ke PAD? Iya. Mungkin seperti ini kan perlu kami sampaikan dulu bahwa Cibodas itu tidak memiliki tanah bengkok atau tanah cari desa, kan. Itulah Cibodas tidak ada sama sekali sedikit pun. Sehingga kami dengan yang di sini ada wisata itu bukan milik desa itu kan, jadi milik benar-benar milik swasta lah. Kalau sekarang kayaknya dengan adanya wisata sangat pengunjungnya itu sangat terbatas gitu kan. Jadi kami juga tidak banyak menuntut ke tempat wisata tersebut karena yang kerja warga Cibodas kan. Juga melihat kalau memang kalau dulu misalnya lagi ramai lah 2 tahun itu ada juga misalnya memberikan partisipasi untuk ke area desa kan. Kalau sekarang tidak ada sama sekali kan untuk sekarang. Dari perusahaan pertanian juga? Ya kalau pertanian karena kan seperti inilah. Kalau sekarang kami kayak rumah kemasan rumah kemasan belum di ini kan, kalau di sini kan ada gapoktan. Jadi kami supaya tidak terjadi. Berarti Pak Kades mah masyarakatnya udah diberdayakan juga, udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah kan. Jadi kami tidak banyak menuntut ke perusahaan karena perusahaan juga kan mengerjakan warga kami di sini kan seperti itu. Nah, alhamdulillah juga selain itu kan BUMDes lah yang harus berperan untuk menjadi sumber PAD desa. Nah, juga di sini ada BUMDes Karya Mandiri memiliki 4 unit usaha itu kan, seperti itu. Pengelolaan air bersih yang tadi katakan itu dikelola oleh BUMDes. Kemudian ada juga kantin gedung serbaguna dan kios desa, dan sekarang desa digital kan untuk memberikan PAD ke desa. Memang PAD belum besar juga kan, di Cibodas itu baru per bulan tuh 6 juta kan. Itu pun kalau memang misalnya lagi tidak ada masalah di BUMDesnya itu sendiri gitu kan. Kadang-kadang kan mengelola air itu kan alam kan. Misalnya musim hujan itu kadang-kadang terganggu oleh longsor gitu kan. Sehingga ya kadang-kadang yang harusnya ke area desa ini dipakai untuk pemeliharaan. Kita ya tidak apa-apa lah, dan memang kan harus stabil dulu sarana dan prasarananya kan ini. Selain pertanian Pak, potensi terbesar yang ada di desa Cibodas apa? Ya, di Cibodas selain para petani juga ada para peternakan. Terus tani juga tadi bukan hanya sayur, di situ juga ada para petani budidaya tanaman buah lemon California. Alhamdulillah Cibodas itu alhamdulillah banyak para petani lemon selain para petani sayur. Itu alhamdulillah juga yang ada yang masuk ke supermarket, pasar induk, pasar tradisional, dan alhamdulillah kan juga dengan adanya ada mahasiswa yang KKN itu sekarang misalnya UMKM-nya bahwa yang reject-nya tuh bukan reject yang busuk ya, reject yang kecil tidak masuk ke pasar itu diberdayakan menjadi misalnya minuman segar di desa Cibodas kan. Misalnya ada yang kunjungan studi bani itu ditampilkan kan seperti itu. Karena kenapa sih lemon tersebut belum masuk ke supermarket kan? Karena agak sulit untuk menempuh badan POM-nya kan seperti itu. Kalau itu dari Papua nih kemarin lah, rekan dari Papua tuh udah 5 kali kunjungan dari Papua datang ke Cibodas kan, alhamdulillah. Pak, untuk UMKM di desa Cibodas seperti apa? Alhamdulillah juga Kang Eko di Cibodas selain tadi para petani, para peternak gitu kan. Ya di Cibodas juga ada misalnya ada UMKM-nya, ada pembuatan aromanis gitu kan. Itu kebetulan kami juga diberikan bantuan kepada ini pengrajin aromanis tuh udah besar juga pada pelaku UMKM. Ya, pelaku UMKM gitu kan di sini. Kemudian di sini ada juga para bengkel. Kami diberikan kompresor kepada tukang bengkel ban macam gitu kan. Kemudian ada tukang bakso yang betul-betul misalnya tidak memiliki rodanya, dikasih gerobaknya oleh kami. Sama modal? Kami belum, hanya itunya aja kan, hanya sarananya saja yang diberikan kepada para pelaku usaha yang ada di desa Cibodas kan. Seperti itulah. Banyak lagi yang lainnya, misalnya untuk budayanya di Cibodas tuh kami juga kemarin memberikan bantuan hibah kepada
17 RW alat marawis untuk ini Ke masjid-masjid berarti. masjid-masjid semua kan seperti itulah. Kemudian di sini kan ada perguruan pencaksilat, kami juga memberikan sarana, misalnya ada gendang dan gongnya itu diberikan, gitu kan, seperti itulah. Untuk Ini Bapak kan udah 3 periode ya Pak? Betul. Ya. Nah, tantangan terberat Bapak di Cibodas yang memimpin desa Cibodas ini apa itu selama 3 periode? Ya, sebetulnya kan kalau hal-hal yang misalnya kaitan dengan kemasyarakatan, itu kami bangga lah dengan pengakuan dari warga kan. Itu luar biasa lah. Pengakuan dari warga masyarakat kepada kami. Kadang-kadang misalnya kalau saya kan, kalau ada yang meninggal tuh pasti saya tidak pernah tidak hadir gitu kan. Kemudian ada yang syukuran hajatan apalagi itu kan, itu tidak pernah tidak hadir kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan operasi bersih di wilayah itu kan, apapun itu pasti hadir. Saya turunnya. Yang jadi berat kami itu sekarang kan semakin ada anggaran gitu kan. Kami ya kalau sekarang tuh ya kadang-kadang segan untuk melaksanakan dalam hal pembangunan gitu kan, karena regulasi yang benar-benar sulit juga kan. Meskipun kan kalau sekarang mungkin untuk di Bandung Barat dan semua udah ini kan, udah sistem Sitanti namanya tuh. Jadi Siske lah, sistem keuangan dengan programnya Sitanti, sistem keuangan pembayaran non tunai kan. Jadi desa tuh udah tidak mengelola uang sebetulnya sekarang. Jadi kalau misalnya ada ya pembelian bahan material, jadi langsung ditransfer ke material kan. Jadi desa total tidak ada ini pengelolaan keuangan di desa kan, seperti itu. Dan alhamdulillah juga kami itu mungkin di bulan sekarang tuh akan ada pemilihan ketua Karang Taruna, supaya Karang Taruna juga semua terakomodir lah di desa itu, semua lah bisa terakomodir untuk ini membantu desa untuk kemajuan Cibodas lebih maju ke depan, seperti itulah kan. Pak, selama perjalanan Bapak memimpin desa Cibodas, yang dirasakan menurut Bapak, enggak bisa yuk gitu. Ya, gitu. Jadi yang membuat Bapak terharu misalkan sepertinya tadinya wah itu mungkin bisa jadi mungkin kalau gitu kan kayaknya yang membuat yang lebih lah ya kan ya, yang lebih itu saya yang jadi bangganya saya tuh pengakuan tadi kan, dan kami juga ternyata bisa lah. Misalnya kami dengan menembus anggaran CSR masuk ke desa Cibodas, sehingga kan kami memiliki sarana kendaraan, memiliki 7 mobil kan. Itu dari CSR ya Pak? Itu dari CSR. Tidak semua desa bisa seperti itu berarti? Ya mungkin bisa lah, tapi kami itu ya itulah, jadi kami mungkin bisa juga. Dan kami alhamdulillah yang saya terrealisasi ketika saya ini ternyata yang didapat. Kalau dulu kan saya prihatin lah kan, kalau dulu ingin punya ambulans saja tidak tercapai kan. Saya di periode pertama tuh tidak bisa sampai ya beli mobil odong-odong lah, karena untuk membantu warga. Nah setelah itu mungkin kami atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berdoa bagaimana sih bisa dapat sarana untuk warga nih, untuk warga bukan untuk saya pribadi. Alhamdulillah kan saya dapat bantuan mobil perpustakaan keliling, mobil bank sampah, mobil ambulan aja ada 3. Alhamdulillah. Seperti itulah. Kemudian kalau masker kan dari pemerintah, itu dari pemerintah gubernur provinsi Jawa Barat ya. Motor roda 3 ada 2 itu kan. Alhamdulillah seperti itu. Bangganya itulah kan. Cuman ya kendala masih ada kan. Contoh infrastruktur kan, masih ada jalan-jalan yang rusak lah, yang rusak di wilayah baru berapa persen, dan ini jalan kabupaten kan. Ini kan jalan kabupaten. Kami mengajukan terus-terusan melalui musrenbang, tapi belum realisasi sampai dengan saat ini. Itu menjadikan pertanyaan warga masyarakat desa Cibodas. Tetap kalau warga masyarakat tuh menyorotnya kepada saya kepala desa Pak, karena kan kalau warga belum tahu itu kan kelas jalan itu jalan siapa itu kan. Itu yang penting di desa Cibodas ya saya yang harus memperbaikinya kan, seperti itu. Harapan Bapak sebagai kepala desa kedepannya apa nih, harapan untuk kepada pemerintah daerah, KPB, provinsi ataupun ke pemerintah pusat? Ya,
harapan kami tetap, karena yang namanya misalnya untuk tetap penganggaran untuk infrastruktur desa, baik infrastruktur ataupun perekonomian warga lah, kan seperti itu. Jadi kami mohon, misalnya ini kan Jalan Kabupaten diperhatikan oleh eh, kabupaten kan, karena kalau mulai musrenbang kami sudah mengajukan beberapa kali, kemudian ke provinsi juga sama, karena kami kalau mengandalkan dana desa, kemudian misalnya ada aspirasi daerah itu kan tidak kesampaian lah kan, yang namanya infrastruktur masih banyak, dan kami juga berharap kepada pemerintah provinsi dan pusat, selain kalau pusat kan ada dana desa itu udah jelas, tapi mudah-mudahan untuk lebih karena desa Cibodas itu sebagai pilot project lah ya, karena kadang-kadang ada dari lembaga pelatihan Jakarta juga kan direferensi ke Cibodas. Jadi kan kalau desanya dianggap sudah memang ada potensi dengan inovasi yang ada, ya tolong diperhatikan infrastrukturnya Kang, karena malu juga kan datang dari luar provinsi sana ya di jalan infrastruktur sampai seperti inilah Kang. Seperti itulah. Iya. Oke, terima kasih Pak Kades atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi bagi masyarakat luas, khususnya warga Cibodas umumnya di Indonesia. Informasi yang disampaikan sama Pak Kades mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih Pak Kades. Siap. Oke pemirsa, baru saja kita bincang-bincang dengan Kepala Desa Cibodas, Bapak Dindin Sukaya. Dari sini kita dapat berbagai informasi yang sangat luar biasa. Kenapa Desa Cibodas ini menjadi desa percontohan nasional? Ternyata potensi yang ada di Cibodas ini sangat luar biasa, dan keberhasilan di desa ini salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga ada peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat. Dari sektor-sektor mereka bekerja dan mendapatkan atau peningkatan ekonomi yang memanfaatkan potensi yang ada di desa Cibodas sendiri. Bersama saya Eko Setiono, jumpa lagi di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, Kang.